kawan farmasi dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel YouTube Fakultas Farmasi UGM. Nah, kita tetap akan membahas masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan dunia kefarmasian atau apoteker, yang membahas mengenai obat, makanan, obat tradisional, bahkan hingga kosmetik. Nah, di sini kita akan membahas mengenai isu yang viral di masyarakat, yaitu obat sakit kepala menyebabkan anemia aplastik. Nah, untuk membahas hal ini, saya juga sudah ada narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah ahli farmakologi dari Fakultas Farmasi UGM. Kita sapa, beliau adalah Prof. Sulis. Kita sapa. Oke. Halo Prof. Sulis, apa kabar? Halo Mas Sony, kabar baik Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kawan-kawan farmasi semuanya? Mudah-mudahan juga semuanya sehat. Oke, kita ketemu lagi nih Prof. Kita akan membahas masalah-masalah yang viral lagi di masyarakat. Kali ini tentang obat sakit kepala menyebabkan anemia aplastik. Tapi mungkin sebelum ke sana, banyak pertanyaan ya Prof ya. Mungkin anemia kita tahu gitu ya. Yang sering kita dengar gitu ya, di masyarakat juga dengar anemia aplastik gitu ya. Anemia. Tapi anemia aplastik itu sendiri apa sih Prof? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, gitu ya. Baik, terima kasih Mas Sony. Ya, jadi memang beberapa waktu yang lalu ada isu viral, kebetulan ada seorang artis tuh yang kebetulan meninggal karena diberitakan dia mengalami anemia aplastik ya. Walaupun tidak ada langsung hubungannya dengan obat, tapi waktu itu juga kemudian ada isu yang viral karena kemudian ada netizen yang mengatakan bahwa ada satu obat itu yang memiliki efek samping anemia aplastik, ya, sehingga orang menanyakan apa benar gitu ya. Nah, apa sih anemia aplastik? Anemia aplastik adalah suatu keadaan di mana sumsum tulang itu tidak bisa menghasilkan sel-sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih maupun juga trombosit. Ya, karena sesuatu hal, jadi ada kerusakan begitu, yang itu menghasilkan gejala seperti ini. Jadi kalau kekurangan sel darah merah, jadi anemia kan, jadi kekurangan sel darah ya, jadi lemes, jadi pucat seperti itu, jadi cepat lelah. Kemudian kekurangan trombosit. Kalau kekurangan trombosit kita jadi gampang lebam, karena kan trombosit adalah sel darah yang berkaitan dengan pembekuan darah. Lalu ada lagi kekurangan leukosit. Leukosit itu adalah tentaranya ya, jadi kayak di dalam tubuh kita nih, dalam sistem imun adalah sebagai tentara. Jadi kalau leukositnya juga kurang, kita akan sering atau mudah terinfeksi. Jadi gejala-gejalanya itu udah lemas, letih ya, cepat pucat, kemudian gampang lebam dan juga gampang terinfeksi. Itu gambaran dari anemia aplastik. Oke, jadi sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan anemia biasa ya Kak? Iya, kalau anemia saja kan yang biasa kita kenal kan itu juga biasanya kekurangan darah merah aja ya, atau HB-nya turun kayak gitu-gitu ya. Bisa ada beberapa macam sih, tapi ini untuk anemia aplastik ini lebih nggak cuma sel darah merah, tapi juga sel darah putih dan trombosit gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab anemia aplastik sendiri itu Prof? Sebetulnya anemia aplastik itu bisa disebabkan karena kadang-kadang tidak tahu penyebabnya Mas Sony, tapi kadang-kadang juga bisa dihubungkan dengan faktor hostnya atau misalnya penyakit autoimun bisa juga ya. Jadi hampir sebagian besar anemia aplastik itu memang karena autoimun. Autoimun adalah suatu kondisi di mana sistem imun kita itu berespon berlebihan terhadap sesuatu yang ada dalam tubuh sendiri, sehingga kemudian malah jadi merusak. Dalam hal ini yang rusak adalah sumsum tulang tadi. Nah, kemudian ada faktor lain, yaitu faktor luar. Ya, jadi faktor luar itu misalnya paparan logam berat, atau mungkin paparan obat-obatan juga bisa, atau mungkin paparan radiasi, atau beberapa hal sifatnya eksternal bisa juga menyebabkan, walaupun lebih sedikit jumlahnya atau kasusnya dibandingkan dengan yang dia memang merupakan penyakit semacam autoimun seperti itu. Jadi memang penyebabnya bisa jadi internal, itu yang lebih banyak gitu ya? Lebih sedikit. Iya. Lebih banyak dari dalam autoimun. Internal. Ya internal ya, betul. Jadi ya. Yang eksternal itu sedikit. Ya lebih sedikit kejadiannya. Ya. Nah, tadi yang viral di masyarakat ini kan obat menyebabkan anemia aplastik. Nah, sebenarnya
seberapa banyak itu yang menyebabkan anemia aplastik? Kebetulan yang viral itu obat sakit kepala kan Mas Sony ya, karena kebetulan di dalam leaflet kemasannya itu disebutkan efek samping anemia aplastik, orang langsung wow gitu kan. Tapi sebetulnya memang betul bahwa obat itu bisa menyebabkan anemia aplastik. Tapi sebetulnya nggak cuma obat itu saja ya. Ada beberapa laporan bahwa beberapa obat memang memiliki efek samping anemia aplastik. Misalnya kayak chloramphenicol, kita udah jarang pakai ya. Betul. Kemudian golongan phenylbutazone ya, mungkin kalau teman-teman farmasi mungkin agak familiar kalau yang nama-nama obat ya. Nanti kalau lupa buka lagi buku farmakologinya ya. Nah, macam itu tuh bisa. Tetapi sekali lagi kejadiannya sangat jarang. Yang namanya adverse event atau efek samping itu kan juga tidak selalu terjadi setiap orang. Dan juga tadi ya frekuensinya bervariasi, sehingga untuk anemia aplastik ini kebetulan sebetulnya kejadian yang jarang sebagai efek samping obat. 1-2 mungkin ada ya, tapi itu tadi jarang begitu. Ya. Jadi memang bisa saja terjadi, hanya saja memang kejadiannya bisa dibilang mungkin amat sangat jarang, saking sedikitnya, saking sedikitnya. Dan itu ya. Bahkan di Indonesia belum ada laporannya Mas Sony, karena kita tahu ya di Badan POM kan juga selalu melakukan ada semacam pharmacovigilance ya, pelaporan efek samping seperti itu ya, dan sampai saat ini sampai yang ke Badan POM belum pernah ada laporan tentang anemia aplastik yang disebabkan karena obat yang ada di Indonesia. Jadi ya sebetulnya sangat jarang begitu. Ya. Nah, tadi Prof. Julius menyebut pharmacovigilance. Mungkin dari kawan-kawan farmasi yang cukup awam gitu ya, atau mungkin dari kawan-kawan farmasi sendiri yang backgroundnya apoteker atau sedang belajar farmasi, pharmacovigilance ini sebenarnya apa sih? Lebih kepada tadi ya, lebih aware terhadap efek samping obat tadi. Jadi bentuknya nanti adalah kita memberikan pemantauan terhadap efek samping dan juga pelaporan. Jadi aktivitas pharmacovigilance itu bisa dilakukan oleh industri farmasi, karena kalau industri farmasi wajib ya, karena dia harus melaporkan efek-efek hasil produksinya sendiri. Itu kewajiban dalam 2 tahun pertama setelah obat dirilis. Tapi untuk masyarakat itu kita memang semua masyarakat kita diundang untuk ikut memantau begitu ya. Kalau ada masalah-masalah terkait obat dan kemudian melaporkan secara resmi ke jalur yang sudah ada. Jadi itu akan membantu Badan POM untuk kemudian membuat tindakan regulasi yang penting. Oh kalau ternyata laporannya banyak, oh kalau gitu memang obatnya mungkin memang harus ditarik misalnya gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu, masih aman gitu. Jadi sebenarnya obat yang sudah dipasarkan sendiri itu juga diawasi ya, tetap diawasi ya Prof. Iya. Nah sekarang kalau kita sebagai konsumen ini Prof, bagaimana cara kita konsumsi obat tadi seperti obat sakit kepala itu? Kan kita baca nih labelnya ada dapat menyebabkan anemia aplastik. Nah, terus gimana gitu ya? Gimana gitu? Iya, seperti yang saya sampaikan bahwa sebetulnya efek sampingnya kan sangat jarang ya. Jadi kalau selama kita menggunakan itu sesuai indikasi, katakanlah misalnya 3 kali sehari misalnya gitu, udah kita ikutin. Apalagi misalnya obatnya adalah obat dari dokter yang sudah ada ketentuan juga cara penggunaannya, kita ikuti saja aturannya. Karena semua obat yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM tentu sudah dievaluasi keamanan dan juga manfaatnya ya, dimana manfaatnya pasti harus lebih besar daripada risikonya. Nah, kalau seperti itu insya Allah aman, tetapi tentu tetap harus ada kewaspadaan. Jadi kalau kaitannya dengan anemia aplastik, maka kalau misalnya kok sering capek gitu kan, kok pucet gitu kan, ke arah anemia, dicek misalnya HB-nya agak turun misalnya gitu kan, terus gampang sakit, kemudian gampang lebam-lebam, nah itu mungkin mengarah ke sana. Walaupun itu proses ya, nggak mungkin langsung kan tiba-tiba kan, karena itu untuk menjadi anemia aplastik itu bukan proses yang sekarang minum besok langsung muncul kan gitu ya. Jadi itu kita perlu memantau selama, terutama kalau menggunakannya jangka panjang Mas Sony. Kalau cuma pakai sebentar insya Allah nggak apa-apa sih, 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya kebetulan dia harus menggunakan terus-menerus misalnya gitu ya, itu hal-hal seperti itu perlu diwaspadai gitu. Dan kalau kaitan dengan sakit kepala ya, kalau sakit kepalanya itu terus-menerus nggak sembuh-sembuh gitu ya, ya ada baiknya diperiksakan ya, jangan mudah untuk gampang minum obat tadi loh. Takutnya nanti sakit kepalanya adalah sesuatu yang mungkin lebih berat gitu ya, merupakan indikasi katakanlah misalnya tumor otak atau apa, kan kita harus ada pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi lebih seperti itu sih. Iya. Berarti tadi untuk obat sakit kepala itu kan biasanya digunakan jangka pendek, jadi kemungkinannya lebih besar
ke benefitnya dibandingkan betul. Ininya resikonya gitu ya. Kemudian nah biasanya kan kalau penyebab-penyebab dari luar itu ketika penyebabnya dihentikan kan juga efeknya itu juga hilang ya Prof ya. Mestinya gitu sih. Jadi kalau misalnya penyebabnya dari luar, maka ketika penyebabnya sudah nggak ada lagi, maka nanti akan kembali normal lagi lah istilahnya gitu ya. Cuman kalau tadi ya, kalau kembali ke anemia aplastik, kalau anemia aplastiknya adalah disebabkan karena autoimun, ya susah itu ya, karena akan tetap akan tetap terus gitu ya. Sehingga pengatasannya bahkan sampai kadang-kadang harus ada transplantasi sumsum tulang semacam itu kadang-kadang ya, atau dengan menggunakan imunosupresan, obat-obat yang menekan sistem imun seperti itu, dan itu nanti dokter yang akan men-treat ya sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Berarti tadi sarannya untuk kita ini yang mengkonsumsi obat adalah ikuti sesuai anjuran ya. Jika sakitnya berkepanjangan, terutama tadi sakit kepalanya berkepanjangan, itu sebaiknya diperiksakan ke dokter ya. Karena kita nggak tahu, mungkin ada penyebab lain yang menyebabkan sakit kepala berkepanjangan itu ya. Oke, mungkin seperti itu kawan farmasi, semoga mencerahkan gitu ya tentang obat sakit kepala menyebabkan anemia aplastik. Jadi kita tadi sudah membahas mulai dari anemia aplastik itu apa sampai bagaimana cara kita menggunakan obat sakit kepala yang benar. Oke, berikutnya kalau ada saran, kritikan atau masukan terkait podcast kami, atau kemudian ada masukan juga untuk isu-isu kefarmasian apa yang ingin dibahas di podcast, itu bisa kita bahas nanti di sini, dan bisa kawan-kawan farmasi kirimkan di link di deskripsi berikut di sini atau di sini gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk terus ikuti podcast di YouTube Fakultas Farmasi UGM, dan komen, likes, dan subscribe gitu ya, supaya kalian tetap ikut update-update isu kesehatan di sini. Kemudian jangan lupa juga follow Instagram Fakultas Farmasi UGM. Nah, untuk podcast kali ini saya berterima kasih sekali untuk Prof. Sulis yang sudah membagikan ilmunya terkait isu-isu kesehatan yang ada di masyarakat. Saya Sony, saya pamit undur diri. Terima kasih banyak Prof. Sulis. Salam sehat. Salam sehat kawan farmasi.